pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Oke, video kali ini ya teman-teman, saya mau coba spill indukan yang agak kurang bagus ya teman-teman. Ini agak sedikit bermasalah lagi nih. Ini saya punya indukan Biola Ewing sama Biola PB Violet ya. Ini ya teman-teman. Ini saya cek ya, kemarin sore masih baik-baik aja nih. Tadi pagi udah kayak gini, udah acak-acakan. Ini saya udah agak sedikit frustasi ya teman-teman. Ini 2 kali angkatan masih kayak gini terus gitu ya. Nah, kalau kalian punya indukan yang seperti kayak gini gitu ya di rumah, ini baiknya dipetel aja ya teman-teman, diganti gitu ya. Biasanya ini kurang begitu cocok ya, antara betina dan jantannya kurang begitu cocok gitu ya satu sama lainnya. Dan untuk sifat si karakter betina ini nih agak sedikit terlalu over protect gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang datang mendekat atau segala macam hal, dia langsung keluar glodok dan langsung ngecek gitu ya, keluar segala macam gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya indukan yang kayak gini kurang begitu bagus ya teman-teman. Jadi kalau terlalu over itu dia nggak fokus sama telur atau glodoknya sendiri gitu ya. Jadi terlalu banyak keluar masuk gitu. Nah, terus ini dia mandi ya teman-teman. Nah, ini berarti posisi dia pengen dijemur, dia ngerasa nggak nyaman dan dia mandi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, berarti si LB ini dia kurang nyaman gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor mungkin ya. Salah satunya mungkin ini ada gangguan dari luar juga ya teman-teman. Biasanya dari cicak atau semut juga gitu ya. Jadi biasanya mengakibatkan seperti ini. Si si glodoknya diacak-acak gitu ya. Cuman kalau saya perhatikan teman-teman, untuk indukan yang saya ini salah satu ini gitu ya, dia kurang begitu fokus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang masuk atau pergerakan gitu ya, dia langsung keluar. Nah, ini yang kurang begitu srek gitu ya. Jadi gampang keluar masuk itu kurang bagus juga ya, gak fokus. Nah, beda sama yang kayak gini ya teman-teman. Ini saya punya indukan aqua, dia tuh fokus. Kalau misalkan dia udah kawin segala macem, ya udah dia masuk di glodok aja gitu ya. Paling sesekali dia kawin dan keluar gitu ya. Sama yang ini juga tuh ya. Ini indukan-indukan yang calon bagus gitu ya. Beda sama yang kayak gini gitu ya. Dia terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang ada di luar gitu ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini si kasusnya gitu ya, mending kalian keluarkan ya teman-teman untuk induknya. Nanti dijemur, terus dipisah dulu, dipetel kalau bisa gitu ya, kurang lebih hampir semingguan lah. Nah, nanti kalau misalkan mau tetap pengen disatuin lagi sama pasangannya ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, disatuin lagi aja gitu. Cuma kayaknya ini saya petel ini untuk si indukan yang kayak gini, soalnya ini udah hampir 2 kali saya coba beberapa metode. Saya halangin si kandangnya biar nggak ngelihat yang lain gitu, tetap aja ya teman-teman. Nah, jadi LB itu sebenarnya gampang susah ya ternak itu ya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada yang kayak gini, yang harus dilakukan itu ya dipindahin sebenarnya teman-teman. Si kandangnya benar-benar dia sendiri gitu, menyendiri jauh dari kawanan yang lain gitu ya. Jadi dia bisa fokus gitu ya. Cuman kan dari segi tempat agak makan juga gitu ya. Jadi eman-eman aja gitu ya. Gitu. Nah, ini lagi birahi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian ada suara burung LB-nya kayak gini gitu ya, angguk-angguk gitu ya. Nah, ada ya suara kretek-kretek itu fix jantan ya teman-teman. Ini salah satu contoh jantan. Nah, si kepala ngangguk-ngangguk, terus kayak mau muntah. Nah, ini jantan ya teman-teman gitu. Nah, kalau yang belum tahu gitu ya, ciri-ciri jantan tuh kayak gimana nih, kayak gini, garuk-garuk gitu ya sedikit, terus ngangguk-ngangguk, mau muntah. Nah, itu jantan ya teman-teman gitu. Oke, balik lagi ke kasus yang ini ya teman-teman. Kalau misalkan kalian di rumah ada yang kayak gini, mending dipetel aja, dirubah lagi aja gitu ya si ternakannya gitu. Mau diganti juga boleh,
Kalau misalkan mau dimasukin lagi, dijodohin lagi boleh, cuman harus ada beberapa waktu dan ada beberapa metode yang perlu dilakukan gitu. Jadi biar nggak sayang waktu sama nggak sayang perawatan juga ya teman-teman gitu. Ini sebenarnya cocok ini kalau misalkan disilangin sama biola Ewing Dark Violet sama biola PB Dark Violet, ini paket enak banget teman-teman buat cetak biola PB Ewing Dark Violet ini. Apalagi celing dua-duanya ini materi yang luar biasa teman-teman gitu. Ya cuman kalau misalkan walaupun materi bagus tapi nggak maksimal kan buat apa ya teman-teman. Jadi mending kita cari yang lain lagi aja gitu ya. Gitu ya. Nih acak-acakan lagi nih agak kurang bagus ini, indukan yang kayak gini kurang cocok ya. Gitu. Ini lagi pada, ini kayaknya udah nelur, ini juga udah. Ya kalau misalkan posisi burung-burung yang udah nelur itu udah melayangkan gitu ya, posisinya kayak gini ya teman-teman, jarang di luar gitu ya, dia pada di dalam gitu. Nah, gitu ya. Nah ini juga yang aqua juga sama, betinanya udah sering-sering masuk di glodok, udah diem di sini gitu ya. Kemarin masih sering di luar, nah sekarang udah mulai masuk. Nah ini fokus teman-teman yang kayak gini yang bagus gitu ya. Jadi sama yang kayak gini dia lebih sibuk di luar gitu ya. Ini yang kurang baik ya teman-teman gitu. Nah oke teman-teman, paling singkat aja ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa kalau misalkan ada beberapa pengalaman yang kalian juga pengen ditanyain, atau misalkan sama halnya atau segala macam, silakan berkomentar aja ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya, kita sama sharing gitu ya di Ternak LB gitu ya, biar Ternak LB ini semakin maju ya teman-teman. Saya juga masih proses belajar ya teman-teman gitu. Oke, paling itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.